Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 10 di antara lagi hak-hak kewajiban kita kepada Allah yang ketiga, jangan mensyarikatkannya nya Allah di dalam iman dan di dalam ibadah, karena ikhlas syarat diterimanya ibadah. Firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Al-Bayyinah ayat 5. Artinya, dan tiada diperintah mereka orang Yahudi, mereka orang Nasrani, atau kita orang beriman, kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan dengan senang hati. Nah, di situ ada kalimat mukhlisin dan di situ ada kalimat hunafa. Yang pertama, semalam kita dituntut iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, kita dituntut ibadah kepada Allah. Nah, pagi ini kita dituntut ibadah kita, amal kita dituntut ikhlas karena Allah. Ikhlas itu artinya bersih. Ikhlas itu artinya beramal beribadah karena Allah. Nah, karena orang beribadah itu pandangan hati kita itu ada 3. 1, beramal beribadah bisa terpandang diri. Terpandang diri. Punya beramal beribadah terpandang diri itu kada ikhlas. Karena diri ini bukan Tuhan. Bukan Allah. Jadi punya beramal beribadah terpandang diri itu bahayanya bisa ujub. Bisa ujub. Ujub tuh umpama bangun malam, alhamdulillah malam bangun kawa menahajud, kawa baca Quran, kawa membaca istighfar Hasan Basri umpama gitu. Cuma hati ini timbul terpandang diri. Nah, penang timbul yuk rajin juga undanil aja. Nah, jadi punya beramal beribadah terpandang diri itu bahayanya ujub. Ujub itu amal ibadah kada karena Allah. Nah, itu penting banget dijaga. Minta rajin juga undanya tulak ke pengajian. Minta orang dia nang tulaknya, unda aja nang tulak, aku aja nang tulak. Nah, itu terpandang diri ngadanya. Yang kedua, ini kada ikhlas juga, beramal ibadah terpandang orang. Ini riya namanya. Ini sum'ah namanya. Inta lihat atau inta dengar. Inta lihat, inta dengar, ini buahnya minta puji kayaknya. Minta puji. Ini pun kada ikhlas juga, riya dengan sum'ah tak. Nah, ini bahaya juga. Bahaya juga. Jadi mudah-mudahan amal ibadah kita mudahan diterima Allah. Nah, jadi penting kita menjaga amal ibadah ini karena Allah. Nah, yang terakhir ini yang paling hebat, inilah disebut ikhlas, beramal ibadah nang dipandang Allah, ridanya Allah. Nah, itu dekat dengan Allah. Mengapa beramal beribadah? Supaya dekat dengan Allah. Mengapa beramal beribadah? Mudahan disayang Allah. Mengapa beramal beribadah? Mudahan dapat keampunan Allah. Mengapa beramal beribadah? Mudahan dapat rahmatnya Allah. Nah, kita duduk-duduk semacam ini nah, mudahan dosa diampuni Allah. Itu kita meminta lawan Tuhan. Itu aja untingan kasih minta. Nah, diminta. Nah, itu namanya
ikhlas. Jadi mun kada ikhlas itu amal ibadah kita sahih, cuma kada dapat pahala. Jadi ikhlas itu namanya safaul qalbi, bersihnya hati. Penting ikhlas. Maka lillah baqin, atau pakai fi'il madi boleh. Maka lillah baqiya. Setiap sesuatu itu punya karena Allah, insya Allah awet. Gitu tak. Di dalam kitab Minhaju Jawin Nazar, bahari belajar di Darussalam kitab usul hadis, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i ada mengarang kitab hadis Muwatta. Padahal sebelum Imam Malik itu ada ulama menyusun namanya Muwatta juga. Jadi ujar orang berucap, wahai Imam Malik, apa pian menyusun kitab Muwatta? Itu sudah ada dah Muwatta. Apa jawaban Imam Malik? Ujar Imam Malik, maka lillah baqiya. Sesuatu itu munya karena Allah, sekalipun kecil, cuma karena Allah, baqiya, ini awet dia. Awet dia. Ternyata kitab Muwatta itu Masya Allah tabarakallah. Dibaca di pondok, di kitab Darul Hadis. Bahkan ada ulama yang kitabus sittah itu jar Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Muwatta. Ada yang memadahkan Ibnu Majah. Nah, itu. Jadi ada khilaf ulama antara Ibnu Majah dengan kitab Muwatta, Kutubus Sittah, kitab hadis nang 6. Nah, cuma ulama menjadikan pulang Kutubus Sab'ah, kada Kutubus Sittah, kitab yang 7. Nah, kitab yang 7 ini kada ada khilafiyah lagi. Ibnu Majah masuk, Muwatta masuk. Disebut namanya Kutubus Sab'ah, kitab hadis nang 7. Nah, jadi kitab Muwatta Imam Malik itu dibaca. Masya Allah. Nah, jadi makana lillah baqiya. Setiap sesuatu mun karena Allah, insya Allah awet. Yang hebat itu pengarang kitab Jurumiyah. Dari Maghribi, Maroko, ketika berhaji ke Mekah, di pelayaran Sidin menyusun kitab Jurumiyah. Al-kalamu huwal labjul muraqqabul mufidu bil wada'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun. Imbah tuntung mengarang berucap Sidin, ujar pengarang Jurumiyah tuh, in kana khalisan liwajhillah fala yabulla. Seandainya Jurumiyah ini ulun karang karena Allah, ikhlas karena Allah, inya kada basah timbai Sidin ke laut. Saya kitab Jurumiyah itu kada basah. Ada yang memadahkan Tarabang Bekaramat inta. Ada yang memadahkan karena banyu juga. Cuma ketika diangkat dibuka kada denang basah inta. Cuma kada bakantongan plastik. Punya bakantongan plastik dijeretnya tak ada basah. Nah, itu karamatnya Jurumiyah dah. Cocok di antara guru-guru kita, khusus kekanakan pondokan, munya mau mahapal Jurumiyah, insya Allah dialimakan Tuhan. Asal kitab Jurumiyah itu dihafal. Nah, nyata dulu alim Jurumiyah. Karena Jurumiyah itu kan kitab dasar, kitab nahu, supaya bisa membaca kitab. Nah, kita sahih itu keikhlasan orang bahari kan. Itu Mekah Madinah gak? Mekah gak? Baitullah itu yang membangun Nabi Ibrahim sama Ismail, yang membangun tuh karena Allah. Ini punya mau karena Allah, awit dia. Ini pesantrennya lah, majelis ilmunya lah, amal ibadahnya lah. Punya mau pundasinya karena Allah, insya Allah awet. Nah, awet. Nah, cuma ulun senang lagi di dalam itu ayat tadi ada kalimat hunafa. Hunafa itu artinya mailul qalbi. Kalau ikhlas, sofaul qalbi. Ikhlas itu bersihnya hati. Kalau hunafa itu mailul qalbi, senangnya hati.
Jadi beramal beribadah tuh panting senang, panting cinta. Kita belajar taklimul muta'alim. Di dalam kitab taklimul muta'alim tuh ada istilah idza kunta fil amri fakun fihi. Idza kunta fil amri, apabila engkau berada pada satu perkara, entah itu bangun malam, entah itu membaca Quran, entah itu hadir semacam ini kuliah subuh, jawabnya idza kunta fil amri fakun fi. Mudahan kita istiqomah, amin. Nah berarti istiqomah itu penting juga. Istiqomah itu penting. Yang penting dulu ikhlas karena Allah dulu. Nyamunya ikhlas karena Allah. Mengaji ini kada umpat kambing tumbur. Tah juga kambing tumbur umpatan. Nah dinta imbah kada tumbur hilang tengarannya. Atau orang madakan panas tahiyayam. Tah juga panas tahiyayam. Satu matanya panas, sisanya dingin. Dada lagi rangsangnya, dada lagi dingin. Tengarannya panas tahi. Ya, mudahan kita istiqomah. Ikhlas itu bisa hilang. Ikhlas tak? Asalnya hati itu bersih. Wah, ikam walai mengaji di sebidana. Umpat aku aja kendaraan pada lapah ninjak sabida. Mau kawan seasrama nikah himungan dibawa kendaraan. Sebulan ya ucapi orang yang berkendaraan mau ucapi kawak habis sebida pulang jar. Nah kada menuntong manusia ini bisa berubah. Nah apakah itulah yang bersepida tuh nggih kada baik kelakuan juga. Lalu hati ini tagayur, hati ini berubah. Manusia ini bisa dulak kalau manusia ini bisa mukalibal qulub, hati ini berbulak balik. Gitu, hati ini berbulak balik. Jadi mudahan kita ditolong istiqomah. Istiqomah ini berat. Gitu. Kita nih bangun malam cuma belang kambingan. Bangun kada. Oleh karena itu ulun ngancak di pondok ulun, manui santri-santri ulun, pondokan munya kita kada istiqomah bangun malam, balang kambingan. Punya jangan ditinggalkan bangun malam toh. Punya sama ini aja, munya tailan kita sembahyang tahajud, mun kada tailan parai. Ayo dulu belang kambingan cuma sambil belajar, mudahan istiqomah bangun malam, amin. Ulun pasan sebuting istiqomah sembahyang witir barang. Jangan tinggal sembahyang witir imbah isya. Ulun paling senang witir itu digawi imbah isya. Sembahyang isya, ba'diyah isya, gawi witir. Ulun menuruti Abu Bakar, menuruti Sedina Usman. Abu Bakar dengan Usman itu witirnya qablan naum, sebelum guring. Adapun Sedina Umar dengan Sedina Ali itu witirnya bangun guring tengah malam, ba'dan naum. Jadi witir itu ada dua, ada witir sebelum guring, karena kada lagi berwitir. Paham ya lah? Kan sudah witir, tahajud aja lagi minta. Kemudian ada witir itu imbah bangun guring. Ulun senang witir itu sebelum guring, imbah isya. Minta. Mengapa geram? Karena bangun malam belang kambingan. Apalagi tak kena acara. Nggih, acara tuh ada nang jam 12 senyer tuntung. Tuh belum bergambar, belum makan, belum bepandir, belum gi. Tuh belum bulik ke sekumpul, belum gi. Belum gi. Jam 2 datang ke rumah. Setengah 3 datang ke rumah. Idza pasan sebeteng. Kita mun kada istiqomah sembahyang tahajud, witir barang istiqomah. Mudahan belajar istiqomah, belajar hunafa'a. Kita belajar ibadah, kita belajar ikhlas, kita belajar istiqomah.
Cuma kita mengharap mudahan istiqomah bangun malam. Amin ya Allah. Gitu ta. Sama itu. Dari kada pernah bangun menjadi bangun, sekalipun balang kambingan, mudahan istiqomah bangun. Nggih. Dari Inggris kepada ingkol Inggris, mudahan berubah menjadi ingkol. Dari hitam kepada hitam putih, mudahan berubah jadi putih. Mudahan kita mati di putih. Mudahan kita mati di istiqomah. Amin ya Allah. Nah, itu barangkali belajar lah. Kita belajar. Kadang nang situ sini juga pang. Kita nih orang awam. Kita. Nah, cuma yang kita sahid pulang di samping ikhlas, mudahan istiqomah. Mudahan ikhlasnya jangan pacul. Nah, sama itu. Asalnya karena Allah. Sekalinya napa-napa kata gayur. Sayyidina Abu Bakar ada diisi keluarga diungkusi sidin. Sekalinya ada hadisul ifki, berita bohong, Aisyah dipadahkan selingkuh. Ya kah? Sekalinya keluarga nang diungkusi Abu Bakar nih umpat jua memandir-mandir, menggibah-gibah. Sarik Abu Bakar anak sidin dipandir. Kada sidin diunjuki beras lagi, kada diunjuki duit lagi, ditagur oleh Tuhan. Dinta apa geran? Istiqomah. Oh, bahasa pulang mau unjuki duit, bahasa pulang mau unjuki beras, bahasa pulang. Kita nih terkadang kan ketika orang itu kada beadab lawan kita, atau orang tuh jahat ke kita, ketika kita baik ke orang, kita bisa maampihi kebaikan kita lawan orang. Istiqomah ini berat. Cucuk al istiqomah itu khairun min alfi karamah. Mudahan kita selalu senyum, sekalipun orang ampih senyum lawan kita. Kalau orang senyum ke kita, kita senyum, itu wajar. Itu mah angsol ngarannya. Orang berdagang tuh kan mah angsol. Kada mau kada diangsol. Orang kan senyum, kita balas senyum, angsol ngarannya. Yang berat tuh sama ini, kawal ini, orang ini bahari senyum. Wah, ini apa nih, merangut ha? Jangan ampih senyum. Mudahan istiqamah di senyum. Berat. Mudahan istiqamah memberi. Sekalipun orang diberi itu kada bisa berterima kasih. Mudahan paham. Kita terkadang orang berubah, anak berubah juga. Jadi mudahan kita istiqomah, amin. Jadi ulun ulang lah, al ibadah tahtaju ilal kismain. Ibadah itu berhajat kepada dua. Al awalu al ikhlas, wasani al istiqomah. Ibadah itu berhajat ikhlas, yang kedua ibadah itu berhajat istiqomah. Mudahan ditolongi kita, amin. Kita nih la haula wala quwata illa billah. Mudahan istiqomah, mudahan ikhlas karena Allah. Nah, itu pangkawajiban kita. Iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, ibadahnya ikhlas, mudahan istiqomah. Idza kunta fil amar fakun fihi. Cocok jar orang bahari pundukan, kita nuntut ilmu pundukan naik. Mudahan istiqomah di ilmu. Fakun fihi itu tekuni, hubii, taulah kadi hubii, cintai, bidangi. Hubii, tekuni, cintangi, bidangi. Nggih, man sabata nabata. Siapa istiqomahnya tumbuh aja kena. Ini mengaji sebulan di situ, sebulan di situ, kena ampe. Ibaratnya batang pisang itu hanya besurung akar dicabut, alih pulang ke tanah lain. Bebia besurung akarnya dicabut pulang, pindah pulang ke lain. Di mapa hendak bebuah akarnya aja kada besurung. Hidup ini istiqomah. Ya, cocok ikhtiar al ustad.
ikhtiyarus syarik, ikhtiyarul ilim. Mengapa jadi dipilih? Mudahan istiqomah. Wasabat indahu, istiqomah di guru, istiqomah di ilmu, ya kah? Sama itu istiqomah bakawan, istiqomah di wirid. Mudahan kita istiqomah. Kuncinya ikhlas, gitu ikhlas. Nah kemudian pulang yang keempat. Yang keempat di antara kewajiban kita kepada Allah, yang keempat adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Karena takwa pendurung ibadah dan membidakan besar pahala ibadah. Jadi ketakwaan seseorang itu pendorong ibadah dan membidakan pahala besarnya ibadah, besar pahala ibadah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 93, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ulun minta garisi nang diisi pulpen. Ada kalimat nggih ittaqau seret, summat taqau seret, summat taqau seret. Berapa buting? Hah? Ittaqaunya tuh berapa buting? 3 buting. Takwa, takwa, takwa. 3 buting Quran. Maulah kalimat 3 buting. Nah kita lihat. Artinya tiada berdosa atas mereka apa-apa yang mereka makan dahulunya. Dahulunya tuh sebelum diharamkan khamar. Sebelum di khamar itu kan 3 kali turun ayat tuh. Itu tiga kali turun ayat. Jadi apa yuk membimbing manusia nih alhan pada maulah jumbatan. Ada tahap-tahapnya. Kadang situ sini langsung berubah. Nah, ditata. Ya kan? Asalnya sahabat itu ketika turun ayat pemulaan, sahabat itu ada nang ampih minum khamar. Mbah itu masih separuh minum khamar. Turun ayat pulang, nggih, jangan dekati sholat sedangkan kamu sedang mabuk. Sahabat nang separuh itu pecah pulang 2, ditinggal 1/4, ya kan? Lalu ampih minuman 1/4 lagi nang minuman. Nah 3/4 dan nang kada minum. Lalu turun ayat mengharamkan sama sekali, hilang 1/4. Kan jadi apa yuk mendidik manusia tuh kadang nang bim salabim, abrak ketabrak, pang pim pumpang tuh ada. Jadi begamatan. Pinta. Yang penting manusia tuh hakun berubah. Yang penting manusia tuh hendak baik. Pinta. Ada kepingin hijrah, ada kepingin hendak mau ubah diri. Apalagi sudah tuha juga sudah. Nang bahari itu bahari ya sudah. Nah jadi begamatan membagusakan diri. Nah pinta. Lalu ada yang meninggal sebelum diharamkannya khamar. Kayak apa tuh? Kada ada dosa. Kada ada dosa. Nggih. Anu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junah. Junah itu dosa. Mengapa gerang? Karena khamar itu belum diharamkan. Jadi sahabat yang meninggal nggih sebelum ada pengharaman khamar, mereka minum khamarnya tidak berdosa karena belum ada pengharaman. Gitu. Sama siapa di HP itu Ustadz Plek Xiao kan katanya, orang Cina Plek Xiao. Jadi Ustadz yang pernah makan babi itu aku aja sih Din. Ustadz yang pernah makan babi
Adi Hidayat tidak pernah makan babi. Ujar Siden. Ustadz Abdul Samad kada pernah. Orang Islam mulai kakanakan. Tidak. Siden mu'alaf. Cuma pintar cerdas luar biasa. Mempelajari ilmu agama. Tidak. Aku jin terasani babi. Jadi kayak apa tuh? Allah insya Allah mengampuni dosa. Yang penting hidupnya mau bertaubat. Atau ampun maaf, Islam juga. Cuma bahari Islamnya Islam belantara, Islam ngalih disambat, Islam KTP aja, minuman, maubat, ngalih di kisah. Wah ini mau taubat, mau sadar. Asal bujur-bujur bertaubat, insya Allah Allah ampuni ya dosa. Mudahan dosa kita diampuni Allah. Amin. Yang bahari itu baharia, yang bahari itu baharia, yang sekarang nah dibagusakan. Mudahan mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Kuncinya ittaqau, summat taqau. Takwanya 3 buting. Nah ditutup. Mereka bertakwa dan beriman. Bertakwa garisi, beriman mengerjakan amal saleh, kemudian bertakwa, bertakwanya pulang garisi, dan beriman kemudian bertakwa garisi, bertakwanya pulang, dan berbuat ihsan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Nah berarti takwa itu ada 3. Sebagaimana Al-Quran di surah Al-Ma'idah menyebut 3 kali kalimat takwa, ittaqau, summat taqau. Takwanya 3 kali. Nah, yang pertama ada takwal awam, yang kedua ada takwal khawas, yang ketiga ada takwa khawasil khawas. Takwa awam apa guru? Takwa awam itu tarkus syirki, meninggalkan mensyirikatkan Allah. Itu takwa orang awam. Takwa orang awam naik setingkat. Yang kedua takwaul khawas. Tarkul khawas itu apa? Junjung perintah, jauhi larangan. Nah, kita dengar khutbah, nang khutbah saben Jumat tuh, nang rukun khutbah itu kan 5 secara ijmal, 8 secara tafsil. Khutbah pertama 4, khutbah kedua 4. Mudahan paham. Khutbah pertama alhamdulillah, salawat, wasiat takwa, ayat Quran. Khutbah kedua alhamdulillah, salawat lawan Nabi Muhammad, wasiat takwa, doa Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat, ya kah? Nah dinta berarti cuma 3 yang sama. 3 yang sama ini berarti 3 sudah. Yang satu-satu berbeda. Ayat Quran di khutbah pertama, doa kepada kaum muslimin khutbah kedua. Berarti 2 tambah 3 5. Berarti khutbah itu rukunnya 5 secara ijmal, 8 secara tafsil. Inta umpama anak mau khutbah nih, ada ngalih kada mau khutbah tuh. Inta naik alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah tuntong sudah khutbah pertama. Inta paling sariki urang naham di urang kehandapan. Cuma sekadar tahu dulu nang mendengar hadirnya nah. Ya Allah, nang kita sahid itu ada kalau wasiat takwa rukun ketiga, baik khutbah pertama baik khutbah kedua. Nah kebanyakannya yang kita dengar takwa di dalam khutbah itu takwa khawas, junjung perintah, jauhi larangan. 4 betakon ulun, menjunjung perintah, menjauhi larangan. Munya kada menghaji ilmunya apa nang dijunjung? Kada ada.
Apa nang dijunjung? Junjung perintah, jauhi larangan. Barang nang dijunjung nih apa-apa, barang nang dijauhi apa-apa. Hidup punya kada hadir kuliah subuh hari Senin sponsor. Nah, itu kita kada tahu napa nang dijunjung, napa nang dilarang. Oh, nang dijunjung ini digawe, yang nang dilarang ini dijauhi. Cobaan hidup kada nuntut ilmu. 3H, halal haram hantub. Ranjah terus kada belempu. Mudahan hidup ni beilmu. Jadi tahu mana halal, mana haram. Ya kalau mana nang dijunjung, mana nang dijauhi. Nah itu luar biasa kan. Ulun pernah mendengar ceramah abah guru sekumpul. Sidin langkar banget. Maulah ta'rif takwa itu mudah dipaham oleh orang banyak. Ya orang alim itu orang pintar. Takwa itu jar sidin tuntut ilmu, amalkan ilmu. Sudah mendengar? Berarti Jumat itu kada mayu. Jumat itu kada mayu. Inta hari Jumat hibak. Ya kalau belajaran ilmu mengapa sedikit? Seharusnya sama banyaknya. Mengapa gerang? Karena takwa itu kada sempurna munya kada ada ilmu. Al ilmu wasilatun ila taqwa, at taqwa wasilatun ilal jannah. Natijahnya al ilmu wasilatun ilal jannah. Asal takwa. Takwa itu amalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu disebut takwa. Jadi takwa itu apa guru? Takwa itu jar abah guru hari tuntut ilmu. Tuntut ilmu, buliknya amalkan. Hanya mannya didengar. Kita terkadang ijmal tuh kalau lah, ijmal itu ibaratnya ijmal nih nah ijmal itu ulun lipat lafun. Nah ini namanya ijmal supaya mudah diingat. Cuma kita ini terkadang ada paham mendengar saben Jumat ya kan wasiat takwa itu mendengar rukun khutbah bang, wajib didengar orang 40 bang. Takwalah kepada Allah dengan artian junjung perintah, jauhi larangan. Kita ini kada sadar menjunjung itu kayak apa, menjauhi larangan itu kayak apa, lalu diurak oleh abah guru. Nah ditafsil ngarannya, ini namanya nasrun, latpun wa nasrun. Nah ini nasyar ngarannya, bayan diterangkan, dijelaskan apa arti takwa. Takwa itu tuntut ilmu, mudahan istiqomah mengaji, buliknya amalkan ilmu. Tak amalkan deh khutbah hari Jumat. Munya hari Jumat aja turun, alhamdulillah bagus juga Pak, kewajiban dilaksanakan. Cuma kita nih kada maasil lawan khatib. Nang junjung perintah jauhi larangan. Nah penang dijunjung, barang-barang nang dijunjung ada tahu. Barang nang dilarang apa-apa, nang dijauhi apa-apa, nang digawi apa-apa. Nah itu penting banget. Satu, takwa orang awam, tarkus syirki, tinggalkan syirik. 2, takwa khawas, tarkul maksiat, tinggalkan maksiat atau junjung perintah, jauhi larangan. Yang terakhir ada namanya takwa khawas. Apa itu? Tarku masiwallah, meninggalkan sesuatu nang selain Allah. Yang selain Allah itu artinya sesuatu yang mengganggu ibadah. Apalagi sudah tua. Kita sudah tua nih kayaknya munkawat takhaluk bi akhlakillah, takhaluk bi asmaillah. Napa yuk al mutakabbir. Mutakabbir itu artinya sombong. Sombong lawan apa? Sombong lawan dunia. Sombong lawan dunia. Apalagi di awak ada keluhan sudah. Kolesterol tinggi, gula tinggi,
asam urat tinggi, itu wajib sombong. Wajib sombong. Makan, terima kasih. Kan sombong tuh. Paham Mandir Ulan? Sombong. Nang tetawaan, berjalanan, nang itu bahari. Kita ini Tuhan sudah. Tuhan ini menkawa sombong-sombong lawan dunia. Cuma jangan sombong lawan akhirat. Mudahan paham Pandir Ulun. Nya likuli makam tu makal. Bahari arwah guru Seman kisah. Bahari arwah guru Seman bahari. Jadi ada orang datang membawa banyak, betul aqua. Inta. Anu guru ini minta banyak. Jadi ujar sidin datangi guru anu. Oh iya Kak Guru inggih, itu doanya mustajab, itu bagus tuh, minta banyak ke situ. Jadi orang tuh kesana di apa usulan guru, rupanya ada berucap guru, pian bahari hakun memberi banyak. Napa wayah ini tang menunjuk ke orang memberi banyak? Ujar sidin begilir pulang, guru itu pulang. Aku jasidin hendak rancak menghadap Tuhan. Aku Tuhan jasidin. Hasanatul abrar itu sayiatul mukarrabin. Aku ini parak mati jasidin sudah. Minta anu banyaki di sajadah, banyaki menghadap Quran, banyaki menghadap Allah. Tarima tamu tuh tajwa sudah. Tajwa sudah. Bahari aja dah. Itu bahari kan abrar. Ini mukarrabin sudah. Mukarrabin tuh parak mati sudah. Nah, gitu. Ini kakak-kakak anom-anom ini. Nya parutnya, lambungnya bagus, matanya bagus, darahnya bagus. Napa aja dibentasnya? Kita nang Tuhan ini jangan menuruti nang anom sombong-sombong. Artinya sama ini. Jadi tarku masih wallah itu dituntut. Kita nang sudah Tuhan ini inta. Sudah Tuhan ini inta. Dituntut. Itu tuh barangkali lah ulun ini kurang tahu bujur lah. Punya umur 50, 60 malam itu punya mau tak ilang hendak guring bahasa tuh ngalih. Ayo pang Tuhan. Mengapa jadi sama itu? Anu Tuhan hendak menyuruh sembahyang malam nang Tuhan tadi nang kilip-kilip di ranjang menghitung kasau di atas jaka sembahyang jaka berwudu jaka baca Quran iya kalah begawi naik tangga naik andang jadi betutukangan anu tak banyak gugurnya pada naiknya intuhut lama dah mencatok paku tak banyak tercatok tangannya pada kepala pakunya kenapa gerang anu Tuhan hendak menyuruh banyak hadir ke majelis ilmu nang Tuhan itu isyarat tubuh kita jadi ulun lihat dalam tafsir Sawi takwa itu ada pulang wakila jar. Mengapa takwa itu disebut 3 kali? Ternyata ada takwa pi awalil umur, ada takwa pi wastil umur, ada takwa pi akhiril umur. Ada takwa anum, ada takwa pemuda, ada takwa sudah tua. Sudah tua. Ada tarkul muharramat, ada tarkus syubhat, ada tarkul mubahat. Yang mubah-mubah itu ditinggalkan. Tajwa sudah, ya abah guru sekompol. Tajwa dan nang baju jalanan tetawaan tuh tajwa sudah tuha. Mudahan paham insyaallah. Bahkan sampai Pak Ma'ajar aja kan sudah Tuhan ini bidayatul hidayah marakil ubudiyah minhajul abidin risalah muawanah nang ini aja nang ini aja nang di dada nih nang ilmu nang dikuati sudah Tuhan sudah masilah Ibnu Akil
sudah tua masihlah daraba-daraba unjuk ke guru anom aja. Itu nahu tuh, itu ilmu tuh. Mudahan paham insyaallah pandirulan. Itu tuh. Nang sanjang ini sudah sanjang kalau ngarannya. Ruang tunggu loh. Siapa umur 60? Aduh saya angkat tangan. Maghrib menghadang Isya kalau munya Isya datang ya nang innalillah ta. Jadi siapa innallahi wa inna ilaihi rajiun tuh Isya ta. Sembahyang gelap karena kubur itu gelap. Mudahan berkat ilmu mudahan kubur kita tarang. Amin. Di ruang tunggu sudah menghadang pesawat aja lagi. Udah di ruang tunggu nih berberkat umur. Amin ya Allah. Ini berberkat umur insyaallah berberkat. Berberkat banget, berberkat. Mau jadi muka TV kada berberkat. Iku kurangi ya. Tarkul mubahat deh. Tinggalkan yang mubah-mubah. Inta. Tuhuk aja deh bahari. Berapa tahun dan nonton TV. Ya Allah, bukan dilarang kada. Cuma nang sisa umur nih disayangi. Sama itu kah? Nggih. Bukan dilarang, cuma disayangi. Artinya sama ini, munya kita nang rancok di muka TV, di muka Quran kada. Apa sudah tuha rugi. Bahari dah nang di jalanan misalnya. Ya Allah, nang apa nang hobi pian beunjun seharian. Bukan dilarang kada. Anu lain makamnya tuha. Oh tuha. Lawan lain deh matanya juga nah. Terbanyak tak kayak capal segala nang ngapa-ngapa kada. Iwak kada nang kana. Lain sudah lain. Pukulannya lain sudah. Gantung raket. Gantung tali sepatu. Paham juga kapan dirolan? Oh nang tuha. Ayo gantung raket. Quran pulang dicari. Lagi anum tuhuk sudah nah. Oh itu noh sampai tampihaan no tahu juga di tampihaan tuh bebisul di katiak tampihaan itu bahari. Jadi takwa itu ada 3. Takwa di anum, takwa pi awalil umur, takwa pi wastil umur, takwa pi akhiril umur. Tarkul muharramat, tarkus syubhat, tarkul mubahat. Sama itu. Mudah-mudahan kita ditolongi amin ya Allah. Firman Allah Ta'ala layyana lallaha luhumuha ya kah? Wala dima'uha walakin yanaluhu attaqwa minkum. Ya kah? Tidak menerima layana lallaha akan Allah oleh daging kurban, darah kurban, tetapi yang menerima akan Allah itu adalah takwa daripada kamu. Ini di dalam tafsir ada namanya asbabun nuzul. Kalau kita belajar hadis namanya asbabul khuruj. Asbabun nuzul, penyebab turun ini ayat. Orang-orang jahiliyah yadribul baita bidima'il budun. Orang-orang jahiliyah tuh memukul akan Ka'bah Baitullah dengan darah-darah binatang sembelihan. Jadi Ka'bah itu bahari munya tuntung menyembelih itu darahnya dipalitakan darah tuh. Kalau orang kampung lagi ulun lihat menyembelih itu batis dipalitakan lawan darah supaya jangan pacahan apa jar ujar. Fakta atau mitos wallahu a'lam. Nggih, turun ayat. Mengapa jadi turun? Orang Islam pak aradal muslimuna ayat alu zalika panazalatil ayat. Orang Islam hendak menuruti kayak jahiliyah. Imbah menyembelih binatang korban itu darahnya hendak dipalitakan juga ke dinding Ka'bah. Turun ayat. Napa gerang? Takwa itu cukup 3 buteng. Dengarkan ulun. Rukun takwa. Arkanut takwa salasatun. Rukun takwa itu 3. Ilmun,
Munya kada beilmu kada kawa takwa. Innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Mudahan hidup beilmu. Hidup munya beilmu mau takutan. Tuh lihat kekanakan kada tahu di ular di kacanya. Yang ada bekal. Kada tahu di ular, kada tahu di sungai, bermainan di pinggir sungai. Kada tahu di motor menyuberang inya. Hidup ini munya kada tahu pasti kada takutan. Hidup harus berilmu supaya hasyah, supaya takwa, ilmu. Yang kedua, amal. Yang ketiga, ikhlas karena Allah. Inilah arkanut taqwa. Arkanut taqwa salasatun, ilmun wa amalun wa ikhlasun. Kada usah lebih pada itu. Apa lebih pada itu? Darahnya dipalitakan ke dinding Baitullah, ke Ka'bah. Itu keluar dari ilmu, itu keluar daripada amal, itu keluar dari ikhlas. Takwa itu cukup 3 buting, ilmu, amal, ikhlas. Kada usah nang aneh-aneh bemudil-mudil. Bahkan Tuhan kada senang. Dinding Baitullah dipalit dengan najis. Turun ayat ini. Ini namanya asbabun nuzul. Kemudian kelima dan keenam selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji. Mudahan anak cucu kita soleh solehah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana mamadha ya wasi'al karam ya Rabbi bil sidana waghfir lana mamadha karam ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana mamadha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.